Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah ala fitratil kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan membaca arba'una hadisan, kullu hadisin fi khamsi khisal. Kita akan baca hadis yang nomor 24. Al-hadis ar-rabi' wal ishrun wujubu ightinamil furas. Wajibnya kita menggunakan kesempatan. Al-furas jamak dari fursah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, Abdullah serta Abbas. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki dan beliau memiliki niat untuk memberikan mauidhah nasihat kepadanya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah waktu yang 5 sebelum yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, ghinaka qabla faqrika. Waktu kayamu, cukupmu sebelum fakirmu. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Hadis ini diriwayatkan oleh di dalam Sahih Al-Jami' Al-Shaghir yang dihimpun oleh Syekh Al-Albani dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Muallif hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang beberapa istilah dalam hadis tadi yang insyaallah sudah bisa kita fahami secara garis besar, seperti kata-kata haram. Al-haram ini adalah uluwus sinni wa asluhu minal haram. Haram ini adalah usia yang sudah udzur, sudah tua. Wa huwa nabtun dhaif, dan ini maksudnya adalah keadaan seseorang yang sudah lemah. Kemudian as-saqam adalah ta'sirul marad fil badan, yaitu pengaruh satu penyakit pada anggota badan. Kita akan baca makna hadis yang dijelaskan oleh beliau. Inna umural insani yu'addu sarwatan ra'i'atan wa kanzan saminan. Sesungguhnya umur yang dimiliki oleh manusia itu dianggap sebagai kesempatan yang baik dan simpanan yang berharga. Wa huwa anfasu ma yamlikuhu al-insan. Dan umur ini merupakan sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh
seseorang, oleh manusia. Wa kullu mafqudin asa an yustarja'a illal umur. Segala sesuatu bisa jadi itu terluput, hilang dari seseorang dan bisa kembali kecuali umur. Jika kita kehilangan sesuatu, insya Allah bisa kita dapatkan kembali. Tapi ketika kita kehilangan umur, maka tidak bisa kita mendatangkannya kembali. Fahuwa in dha'a lam yata'allaq bi audatihi amalun. Maka ketika umur itu sudah sia-sia, hilang, maka tidak ada yang bisa mengembalikan. Angan-angan untuk kembali ke umur itu tidak bisa terjadi. Sehingga ada dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengingatkan ada dua nikmat yang kebanyakan dari kita terluput dari memanfaatkannya dengan baik. Beliau menyampaikan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang terluput di dalamnya kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nabi SAW di dalam hadis yang kita baca tadi menjelaskan tentang 5 hal yang dimiliki oleh manusia yang seharusnya digunakan sebaik-baiknya, karena ketika salah satu itu luput, maka akan datang waktu yang tidak mungkin bisa menggunakannya kembali. Yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan, walaupun ini secara khusus kepada seorang laki-laki yang saat itu diberi nasihat oleh Nabi SAW, tetapi ini secara umum adalah kepada kita sebagai umatnya. Maka di dalam mengambil satu pelajaran dalam hadis ataupun ayat, kita tidak melihat sebab wurud atau nuzulnya satu ayat saja atau hadis, tetapi keumuman lafadznya itu yang kita perhatikan. Ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mengambil pelajaran itu tidak bisa kita hanya sekedar khusus sebabnya, tetapi dengan keumuman lafadznya. Seperti ini misalnya, walaupun hanya khusus kepada seorang laki-laki, tetapi ini hakikatnya adalah umum bagi kita semua. Baik, yang pertama Nabi SAW memberikan nasihat, syababaka qabla haramika, yaitu masa muda sebelum hari tua. Ini disebutkan masa muda sebelum hari tua karena memang masa muda adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan sesuatu secara maksimal. Lebih-lebih dalam hal bagaimana beribadah dan kebahagiaan kelak di akhirat. Maka secara keseluruhan Nabi SAW sebenarnya ketika mengingatkan gunakan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5, ini orientasinya adalah untuk urusan akhirat, tetapi boleh juga untuk urusan yang manfaat duniawi. Masa muda sebelum hari tua, maka gunakan maksimal ibadah sebelum nanti ketika tua di situ akan terjadi kelemahan secara fisik dan juga hal-hal yang tidak bisa dilakukan sebagaimana di masa muda, termasuk juga dalam urusan duniawi. Gunakan masa muda sebelum nanti datang masa tua. Kalau urusan duniawi saja diberi kesempatan oleh Allah, maka apalagi untuk urusan akhirat. Maka masa muda hendaknya digunakan sebaik-baiknya sebelum nanti ketika sudah tua tidak bisa beribadah ataupun berupaya untuk mendatangkan manfaat duniawi sebagaimana diraih di masa mudanya.
Kemudian yang kedua adalah sihhataka qabla saqamika, yaitu waktu sehat sebelum sakit. Ya, tadi sebagaimana hadis yang juga kita bacakan dalam riwayat Imam Bukhari, dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak bisa mengambil manfaat dengan baik, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Kita akan menyadari betapa besarnya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita ketika kita sedang dalam kondisi sakit. Kita akan menyadari betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa sehat itu adalah nikmat yang sangat agung ketika kita Allah uji dengan sakit, sehingga dalam keadaan sakit itu kita tidak bisa melaksanakan sebagaimana maksimal dalam keadaan sehat. Walaupun bisa jadi dengan istiqomahnya seseorang, terbiasanya seseorang melakukan satu ketaatan, kalaupun dia sakit kemudian dia terluput dari amalan itu, maka insya Allah pahalanya sama seperti dilakukan waktu sehat. Jika memang orang itu sudah istiqomah terbiasa, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang dalam keadaan sehat mengamalkan satu bentuk zikir sebelum tidur, kemudian dia sakit dan dia terluput, maka pahalanya sama, dia dihitung mengamalkan itu seperti waktu sehatnya. Dan ini tergantung dari kita masing-masing. Ya, sama dengan ketika kita terbiasa sholat jamaah, kemudian karena satu udzur sehingga kita telat, dan ternyata kita dapati di masjid sudah selesai, maka kita sholat munfarid misalnya sendiri, maka insya Allah pahalanya karena sudah terbiasa sholat jamaah adanya udzur tersebut, pahalanya sama dihitung dengan kita sholat berjamaah. Wasihhataka qabla saqamika. Jadi yang kedua, waktu sehat kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla faqrika. Waktu cukup kita, waktu kaya kita sebelum ketika kita fakir. Sebelum kita butuh. Ketika kita cukup, makna kata-kata ghina ini adalah tidak butuh. Apalagi dalam masalah misalnya harta. Ketika kita sudah cukup, bisa mencukupi kebutuhan kita sehingga ada lebih dan tidak membutuhkan bantuan orang lain, maka saat itulah kita gunakan kekayaan kita, sesuatu yang berlebih dari harta kita, untuk berjuang di jalan Allah ataupun membantu saudara-saudara kaum muslimin yang lain yang membutuhkan, sebelum kita sendiri yang nanti butuh dibantu orang lain. Qabla faqrika. Sebab seseorang yang butuh itu tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Biasanya begitu. Ya. Al-faqid an syai'in la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu itu tidak bisa memberi. Maka ketika Allah memberikan kelebihan kepada diri kita, kita gunakan sebelum nanti datang masa di mana kita butuh sehingga tidak bisa memberi kepada orang lain. Ghinaka qabla faqrika. Kemudian yang keempat, faraghaka qabla syughlika, yaitu waktu lapang, banyak kesempatan sebelum kita sibuk. Ada seseorang yang memiliki waktu lapang tetapi kemudian dia sakit, sebagaimana hubungan tadi hadis Nabi menyatakan dua hal, yaitu sehat dan waktu luang. Ada orang yang sehat ternyata dia super sibuk, maka dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan amal-amal kebaikan dan ketaatan, baik itu yang berhubungan dengan ibadah mahdhah kepada Allah maupun
yang berhubungan dengan manfaat kepada sesama kaum muslimin. Karena kesibukan dia, ibadah yang mahdhah kadang-kadang keteteran, apalagi mengurusi hajat kaum muslimin. Kadang ada orang yang dia nganggur karena nggak sehat, tapi sakit, banyak kesempatan tapi sakit. Sehingga ketika seseorang diberi dua hal tadi, dia sehat, kemudian ada waktu luang, maka ini dua nikmat yang hendaknya digunakan dengan maksimal agar bermanfaat untuk dirinya. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita di sela-sela kesibukan kita dalam mencari ma'isyah ataupun kewajiban yang lainnya, ini hendaknya benar-benar kita gunakan secara maksimal sebelum benar-benar kita sibuk dengan aktivitas kita yang lain. Kesempatan hendaknya digunakan sebaik-baiknya. Maka di dalam surat Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau sudah selesai melakukan suatu amalan, maka beralihlah segera untuk beramal kebaikan dalam bentuk yang lain. Jika seseorang sudah menyelesaikan suatu amal ketaatan kebaikan, maka jangan berhenti di situ, segera jika ada kesempatan susul dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ini termasuk di antara buah dari satu kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan taufik untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan berikutnya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan pula. Maksudnya Allah beri taufik untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sama atau kebaikan-kebaikan dalam bentuk yang lainnya. Tidak berhenti mandek di situ. Dan yang terakhir, hayataka qabla mautika. Ini sebagai akhir yang sebenarnya mencakup 4 hal sebelumnya. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Orang punya masa muda karena hidup, orang diberi sehat karena masih hidup, orang diberi kecukupan karena dia masih hidup, orang punya waktu luang juga ketika dia masih hidup. Maka ditutup dalam hadis ini, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, walamma kanatid dunya haqiratun indallah, ketika dunia ini hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, la tusawi ladaihi janaha ba'udatin, yang nilainya tidak sebanding walaupun satu sayap ekor nyamuk. Di dunia dengan berbagai macam gemerlapnya ini yang menurut manusia dikagumi, itu di sisi Allah tidak seharga walaupun satu sayap ekor nyamuk. Tidak ada harganya sama sekali. Kanat wa ma fiha fi ghayatil bu'di minhu. Apapun yang ada di dalamnya seperti itu, tidak sebanding walaupun dengan berat satu sayap ekor nyamuk. Wa hadha huwa haqiqatul la'nah. Inilah hakikat kenapa dunia itu dilaknat. Ad-dunya mal'unatun wa ma fiha. Dunia itu dilaknat dan apapun yang ada di dalamnya. Dalam hadis, illa zikrullah, kecuali di dunia yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan membawa manfaat. Karena bagaimanapun kehidupan di dunia ini yang kita tempuh mungkin 60-70 tahun, kalaupun lebih tidak banyak, itu ternyata menentukan grafik kehidupan akhirat kita yang abadi. Dunia yang kita tempuh 60-70 tahun itu grafik yang sangat pendek, nanti kemudian naik di alam barzakh dengan grafik yang lebih tinggi, apalagi ketika sudah Allah bangkitkan di akhirat yang tidak terbatas. Tetapi kehidupan dunia yang sedikit ini ternyata menentukan fase kehidupan akhirat yang abadi tersebut.
Maka jika seseorang tidak berzikir kepada Allah ketika di dunia, terlaknat semuanya. Bentuk zikir dengan hati, dengan lisan, dengan anggota perbuatan yang di situ mencakup tentang pelaksanaan terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Innama khalaqaha mazra'atun lil akhirah. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim ini dalam Miftahu Daris Sa'adah, Allah menciptakan dunia itu tidak lain kecuali sebagai mazra'ah, sebagai sawah, sebagai ladang tempat kita bertanam, lil akhirah, untuk akhirat kita, wa mu'abbiran ilaiha, dan untuk menyiapkan kehidupan di akhirat nanti. Yatazawwatu minha ibaduhu ilaihi, di mana seorang hamba akan menjadikan bekal di dunia itu untuk akhirat. Dunia Allah ciptakan sebagai sawah ladang yang digunakan oleh hambanya untuk mencari bekal menuju akhirat. Maka seseorang yang menggunakan kesempatan di dunia menjadikan sawah ladang yang harus mereka tanam kemudian rawat, maka dia mendapatkan bekal yang banyak untuk kehidupan akhirat. Tetapi jika sudah Allah beri kesempatan, ini sawah, ini ladang, kemudian tidak ditanami apapun, bahkan yang tumbuh adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia tidak memiliki bekal untuk dia bawa ketika di akhirat. Falam yakun yuqarribu minha illa ma kana mutadamminan, maka tidak bisa seorang hamba mendekatkan diri darinya kecuali apa yang sudah dia usahakan ketika hidup di dunia, yang dikandung atau yang ditanam di sawah berupa kehidupan dunia ini. Ja'a minal hikmah qaulu Isa alaihissalam, disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi, juga Ibnu Qayyim dalam Raudhatul Muhibbin, tentang kata-kata hikmah berupa ucapan Nabi Isa alaihissalam, ya'idu wa yuqidu, di mana ini memberikan nasihat dan membangkitkan kita. Ta'maluna lid-dunya wa antum turzaquna fiha bighairi amalin, kalian berbuat untuk urusan duniawi, sementara di situ kalian diberi rizki tanpa beramal. Tanpa beramal. Ya, karena ada rizki itu yang memang kadang-kadang tidak diusahakan Allah beri. Wala ta'maluna lil akhirah wa antum la turzaquna fiha illa bil amal, dan kalian tidak mau beramal untuk akhirat, sementara di akhirat itu kalian tidak akan diberi rizki kecuali dengan beramal. Kalau di dunia Allah beri rizki kadang-kadang tanpa ada usaha kita, Allah tetap beri rizki dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja, beramal, berbuat, sementara ada bagian kita yang pasti diberikan oleh Allah. Sementara untuk urusan akhirat yang kita tidak akan diberi apapun kecuali dengan beramal, kita tidak beramal. Ini kata-kata hikmah dari Nabi Isa alaihissalam. Seseorang yang sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, itu pun mereka manusia tetap berupaya untuk bekerja, berbuat, beramal. Sementara di akhirat yang Allah tidak akan memberi kecuali dengan beramal, manusia justru tidak beramal, tidak berbuat. Maka ada satu kalimat hikmah juga, tarjun najata walam tamsluk masalikahu, engkau berharap selamat tapi tidak menempuh jalan itu. Fa inna safinata la tajri 'alal yabasi, padahal kapal itu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Seseorang mengharapkan keselamatan tapi dia tidak menempuh jalan keselamatan itu,
Ya, padahal kapal itu ya berlayar tidak di atas daratan kering. Tidak mungkin bisa berjalan seperti itu. Fa'alal mar'i iktinamu hadhil fadail al-khams qabla zawaliha. Maka sebagai kesimpulan kata beliau, seseorang hendaknya menggunakan keutamaan-keutamaan yang 5 ini sebelum hilangnya. Fala syai'a yabqa wa la syai'a yastaqirru wa kullu syai'in fi dunyaka mahfufun bil makhawif. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dan tetap, dan segala sesuatu di dunia kita itu mahfufun bil makhawif. Itu ya, banyak dibayang-bayangi oleh rasa takut. Fa illam yakun ajalun famaradun. Kita itu serba takut dengan bayang-bayang yang akan menimpa kita. Fa illam yakun ajal famaradun. Kalaupun tidak ajal yang datang kepada kita, ya sakit. Kita itu was-was itu. Kapan mati? Jangan ini sakit. Wa illam yakun fakrun faharamun. Kadang kita khawatir fakir, faharamun, dan juga wedi tuwek. Wala ahada minal jami' yaslam. Dan tidak ada seorang pun hakikatnya selamat dari hal-hal seperti itu. Yang namanya ajal, sakit, fakir, tua, itu pasti akan dialami oleh manusia. Dan itu yang menjadi kekhawatiran mereka. Padahal itu pasti terjadi. Fal aqil al-labib, maka orang yang berakal, orang yang cerdas, pinter, ya'malu bihaddi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dia akan berbuat, beramal dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi'uhu, dan mengikuti beliau. Wa laisa lil mu'rid illa al hasrah wan nadamah. Tidak ada hasil bagi orang yang berpaling dari petunjuk Nabi dan tidak mengikutinya kecuali kerugian dan penyesalan. Nas'alullah al-afiyata. Kita memohon kepada Allah ya selamat dari hal tersebut. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyampaikan, irtahalatid dunya mudbirotan. Dunia itu berjalan menjauhi kita. Setiap saat, setiap waktu dunia itu akan menjauhi kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Sementara akhirat itu yang akan datang menyongsong kita. Kita akan menjauhi dunia dan kita akan menyongsong datangnya akhirat. Walikullin minhuma banun. Dan dunia akhirat memiliki anak-anak yang tunduk, yang taat. Ada yang tunduk taat kepada dunia, ada yang tunduk taat kepada akhirat. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan menjadi anak-anak dunia. Al-yauma, kata beliau ini, hari ini ketika kita masih hidup di dunia, amalun wala hisab, ada kesempatan beramal, belum ada perhitungan amalan. Wa ghadan, besok ketika kita sudah meninggal, hisabun wala amal, yang ada adalah perhitungan amalan dan tidak ada kesempatan beramal kecuali yang memang amalan itu mendatangkan pahala yang mengalir pada orang yang sudah meninggal, seperti apa? Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang manfaat, dan yang ketiga anak yang mendoakan. Maka tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang yang sudah meninggal kecuali yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Maka kesempatan seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal tadi itu hendaknya digunakan sebaik-baiknya sebelum Allah mencabut 5 hal tadi dengan keadaan yang sebaliknya. Muda akan datang tua. Kemudian waktu kaya nanti bisa jadi datang waktu miskin. Kemudian waktu luang nanti akan datang waktu sibuk. Kemudian sehat nanti akan datang waktu sakit. Dan hidup
nanti akan jelas datang waktu kematian. Kemudian dari hadis tadi muallif hafizahullah taala menyebutkan 3 pelajaran. Yang pertama, wujubu ikhlasil amal lillah wa intihazul fursah. Wa intihazil furas. Wajibnya kita ikhlas beramal karena Allah dan menggunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah. Fa inna ta'anni fi kulli syai'in mahbubun illa fi a'malil bir. Hati-hati dalam segala sesuatu. At-ta'anni termasuk atau bahasanya mungkin bisa diartikan lambat. Perhitungan dalam segala sesuatu itu disukai memang. Illa fi a'malil birri was-sa'i lil akhirah. Kecuali untuk amalan kebaikan dan usaha untuk akhirat. Maka di dalam urusan akhirat itu wasari'u, bersegera, berlari menuju Allah itu berlari. Sementara dalam urusan dunia itu diperintahkan untuk sekedar berjalan. Tidak sebaliknya, untuk akhirat berjalan, bahkan mungkin sambil ngondak-mandek, ngesot, tapi untuk dunia dia tempuh dengan cara berlari. Maka ini terbalik. Fal mubadarah al mubararatu fa inna ma hiya al anfas law subbat in qata'at annal a'mal al yawma amal wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Maka mubadarah, bersegera fa inna ma hiya al anfas, itulah yang menjadi perlombaan kita. Sekiranya law subbat in qata'at annal amal, kalau itu terputus, kalau itu dihentikan maka terputus dari kita amalan. Al yauma amalun wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Hari ini ketika kita masih hidup ada kesempatan beramal, tidak ada perhitungan amalan. Dan besok ketika kita meninggal maka yang ada adalah perhitungan amalan, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Yang kedua, yang bagi lil muallim an yaf'al al asbab allati yakunu fiha intibahul mukhatab wa yaqdhatuhu igtanim. Selayaknya bagi pengajar melakukan sebab-sebab yang menjadikan perhatiannya orang yang diajak bicara dan membangunkan semangatnya, seperti dengan menggunakan kata-kata igtanim. Nabi tadi menyampaikan igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan kesempatan. Igtanama yaktanimu igtanim. Ini dengan menyebutkan kata perintah. Kemudian yang ketiga, fasahatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa balaghatuhu. Bentuk kefasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan balaghah beliau, kedalaman bahasa beliau. Haitsu dzakara khamsan, di mana beliau menyebutkan 5 hal fi muqabalati khamsin wa bidaddiha wa bididdiha, menyebutkan 5 hal untuk untuk lawan kata dari 5 hal itu, lawan dari 5 hal itu. Tatamayazu al asya, sehingga sesuatu itu akan bisa mudah dibedakan. Ini termasuk fasahah dan kedalaman bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita dan juga menjadi mauidhah bagi kita 5 hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita gunakan sebaik-baiknya. Sebelum datang 5 hal pula yang menjadikan kita tidak bisa berbuat semaksimal mungkin sebagaimana 5 hal yang belum datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita istiqomah di masa muda ini, kemudian di waktu sehat, di waktu cukup kita, di waktu luang kita, dan di masa hidup kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang
kelak di akhirat senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama mendapatkan kebaikan di akhirat berupa dimasukkannya kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.